warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Pasca Sarjana semester 2 Universitas Trisakti Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Sistem Informasi dengan dosen Bapak Dr. Yohan Naftali, STMM. Kami dari kelompok 3 saling bekerja sama memenuhi tugas dengan judul Will AI Kill Jobs? Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Vivi Yulianti Karini dengan NIM 255341043. Ada Fahrul dengan NIM 255341041. Ahmad Oktarisa dengan NIM 255341034. Desi Zelvifani dengan NIM 255341037. Ada Rika Gustina dengan NIM 255341038. Dan ada Rima Santi dengan NIM 255341045. Yang terakhir ada Wim Benhard Manurung dengan NIM 255341044. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Will AI Kill Jobs? Kecerdasan buatan atau AI menyebabkan pergeseran paradigma seperti halnya World Wide Web sebelumnya. Berbagai industri menggunakan AI untuk melaksanakan berbagai tugas, termasuk layanan pelanggan, dukungan teknis, periklanan, dan diagnosis medis. AI dapat menjalankan layanan ini dengan efisien, efektif, dan sepanjang waktu. AI dapat melakukan tugas rutin yang mengikuti prosedur standar dan semakin banyak juga tugas-tugas yang membutuhkan penilaian. Beberapa aplikasi AI bahkan dapat dilatih untuk merespon situasi dengan fleksibilitas. Diperkuat dengan teknologi lain seperti big data dan komputasi awan, AI diharapkan menjadi sesuatu yang besar yang membantu perusahaan menciptakan nilai dan mengurangi biaya. Survei Edelman Ltd menemukan bahwa 91% eksekusi teknologi dan 84% masyarakat umum percaya bahwa AI akan menjadi pusat revolusi teknologi berikutnya. Meskipun AI bermanfaat bagi bisnis, beberapa orang khawatir bahwa teknologi ini mengancam stabilitas pekerjaan. Dalam survei yang melibatkan 2092 responden oleh Swiss Broadcasting Corporation, 2/3 responden percaya bahwa munculnya AI akan berdampak pada pekerjaan di masa depan. Di antara responden, hanya 9% petani dan 1/4 eksekutif senior yang yakin bahwa pekerjaan mereka tidak akan terpengaruh oleh AI. Dalam simulasi yang paling komprehensif, McKinsey dan Company memperkirakan bahwa sepertiga dari aktivitas kerja akan digantikan oleh teknologi AI pada tahun 2030, memaksa 3-14% dari angkatan global kerja, atau 75 juta hingga 375 juta karyawan untuk mengubah pekerjaan. Polling Dolet Analytics baru-baru ini menemukan bahwa sebanyak 75% eksekutif yang disurvei percaya bahwa AI akan mengubah organisasi mereka dalam 3 tahun mendatang. Dalam studi lain yang dilakukan di 32 negara, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan bahwa hanya sekitar 14% pekerjaan yang berisiko tinggi, yaitu memiliki probabilitas lebih dari 70% terhadap otomatisasi. Namun jumlah kehilangan pekerjaan akan diproyeksikan oleh OECD sekitar 66 juta masih signifikan. Namun mungkin masih terlalu dini untuk pesimis tentang pasar kerja di era AI. Kemajuan teknologi tidak selalu berarti kehilangan pekerjaan. Penemuan ATM tidak membuat teller bank menjadi tidak diperlukan dalam semalam. Kita masih mengantri di bank saat ini untuk menyelesaikan transaksi tertentu. Alih-alih mengakhiri peran teller bank, ATM telah membebaskan mereka dari tugas-tugas monoton dan berulang untuk fokus pada tantangan yang berguna dan dinamis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa AI mengeliminasi tugas, bukan pekerjaan. McKinsey and
Company memperkirakan bahwa 60% pekerjaan saat ini melibatkan aktivitas yang dapat diotomatisasi secara teknis, yang mencakup lebih dari 30% dari aktivitas pekerjaan tersebut. Selain itu, banyak aplikasi AI dirancang untuk memfasilitasi individu dalam melakukan pekerjaan mereka daripada menggantikannya secara keseluruhan. Misalnya, inisiatif AI terkait layanan pelanggan dirancang untuk memberikan layanan pertama dengan menjawab pertanyaan sederhana dari pelanggan, seperti yang dilakukan perwakilan pelanggan manusia. Tetapi kasus yang sulit masih membutuhkan campur tangan manusia, meskipun beberapa aplikasi AI cukup pintar untuk menulis berita atau program komputer. Tujuannya adalah membebaskan hubungan masyarakat dan programmer dari tugas-tugas sederhana, tetapi membosankan untuk bekerja pada tugas-tugas yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Kolaborasi manusia mesin diharapkan menghasilkan hasil yang optimal. Studi McKinsey & Company terhadap data historis juga menemukan bahwa meskipun gelombang teknologi baru memang menghilangkan beberapa pekerjaan di satu sisi, mereka juga menciptakan pekerjaan baru di sisi lainnya. Kemajuan teknologi telah menyebabkan kehilangan pekerjaan sementara, tetapi dalam jangka panjang, mereka telah menciptakan peluang baru yang dapat diisi oleh individu yang telah dilengkapi dengan keterampilan yang tepat untuk berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam survei Edelman, 68% eksekutif teknologi dan 60% populasi umum setuju bahwa AI pada awalnya dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan, tetapi pada akhirnya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan. McKinsey & Company berpendapat bahwa AI akan menciptakan 50 juta pekerjaan pada tahun 2030, menciptakan lowongan pekerjaan yang belum bisa kita perkirakan saat ini. OECD dan McKinsey & Company mencatat bahwa jumlah pekerjaan yang terpengaruh oleh AI akan bervariasi antar negara dan industri. Mereka yang bekerja di pertanian atau pabrik berada pada risiko tinggi, tetapi beberapa posisi di sektor jasa juga dapat digantikan oleh AI. Pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Semakin tinggi pendidikan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, semakin aman pekerjaan tersebut dari ancaman pengganti AI. McKinsey & Company memperkirakan bahwa jika adopsi otomatisasi cepat terjadi, hingga 375 juta pekerja di seluruh dunia atau sekitar 14% dari angkatan kerja global mungkin harus mengubah pekerjaan dan mengadopsi keterampilan baru. Studi oleh OECD dan McKinsey & Company, keduanya menemukan bahwa pelatihan yang tepat akan membantu pekerjaan beralih ke jalur karir lain. Namun tidak semua pekerjaan beruntung mendapatkan pelatihan yang diperlukan, dan bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka mungkin tidak akan mendapatkan upah yang sama setelah mengubah pekerjaan. Studi OECD juga menemukan hubungan bentuk U antara otomatisasi dan usia dengan kelompok usia 30 hingga 35 tahun yang secara mengejutkan paling memungkinkan kehilangan pekerjaan karena AI. Bukan mereka yang berada dalam generasi yang lebih tua. Untungnya, orang muda biasanya lebih baik dalam mengikuti perkembangan teknologi daripada rekan-rekan yang lebih tua. Setelah 6 dekade otomatisasi yang didorong oleh teknologi informasi, yang awalnya diprediksi oleh para ahli akan menyebabkan pengangguran massal. Pertanyaan yang paling menarik adalah mengapa lapangan pekerjaan dan pekerjaan berkembang begitu pesat meskipun penerapan teknologi yang intensif. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari materi ini adalah kecerdasan buatan atau AI mempengaruhi berbagai industri dengan melaksanakan tugas-tugas yang efisien dan efektif. Meskipun beberapa pekerjaan dapat terancam, AI juga menciptakan peluang baru dan pekerjaan baru. Lalu, meskipun ada kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan, sejarah menunjukkan bahwa teknologi baru menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memungkinkan kolaborasi manusia dan mesin. Namun, adaptasi dan pelatihan yang tepat diperlukan untuk mengatasi pergeseran ini. Pengaruh AI pada pekerjaan akan bervariasi antar negara, industri, dan kelompok usia.